Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Saya akan memaparkan hasil sajian saya yang berjudul Doktrin Trinitas atau Hakikat Kealahan dari Tiga Oknum Trinitas. Ada 2 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, penghayatan doktrin Trinitas oleh Agustinus, Luther, dan Calvin, dan yang kedua adalah penghayatan doktrin Trinitas oleh teolog-teolog abad 20. Dalam penghayatan doktrin Trinitas oleh teolog-teolog abad 20 ada 3 hal, yaitu Trinitarianisme monopersonal, yang kedua Trinitarianisme sosial, dan yang ketiga adalah Trinitarianisme posisi tengah. Langsung saja kita masuk ke dalam penghayatan doktrin Trinitas oleh Agustinus, Luther, dan Calvin. Dan yang pertama itu adalah Agustinus. Menurut Agustinus, Allah adalah 3 oknum dalam satu hakikat. Agustinus mencoba menjelaskan hal ini dengan memakai analogi-analogi atau persamaan. Agustinus umpamanya merumuskan ketritunggalan itu demikian, bahwa hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam zat ilahi adalah sebagai ingatan, akal, kehendak, atau sebagai yang mengasihi, sasaran kasih, dan kasih. Roh bukan hanya suatu fungsi, melainkan suatu tindakan kasih, ikatan yang menghubungkan Bapa dan Anak. Yang kedua adalah Luther. Penghayatan Luther tentang Allah adalah bahwa ada satu hakikat ilahi yang disebut Allah, dan sesungguhnya adalah Allah. Dan ada 3 pribadi dalam satu hakikat ini, setara dalam kuasa dan sama-sama kekal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu hakikat ilahi, kekal dan tidak terbagi-bagi, tidak berakhir, maha kuasa, maha arif, maha baik, satu pencipta dan pemelihara segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan yang ketiga adalah Calvin. Calvin berpendapat yaitu bahwa Allah satu hakikatnya yang tidak dapat dibagi-bagi, meskipun hakikatnya itu ada pada Anak dan ada pada Roh Kudus. Demikian pula bahwa karena salah satu sifatnya, Bapa berbeda dari Anak dan Anak dari Roh Kudus. Yang berikutnya kita masuk langsung ke dalam penghayatan doktrin Trinitas oleh teolog-teolog abad 20. Kita masuk yang pertama, yaitu Trinitarianisme monopersonal. Trinitarianisme monopersonal adalah pandangan mengenai hakikat kealahan yang menyatakan bahwa Allah Tritunggal itu satu pribadi. Adapun tokoh penganut Trinitarianisme monopersonal pada abad 20 yaitu yang pertama Calvin. Menurut Calvin, Allah Tritunggal tidak dapat berdiri dari 3 pribadi, 3 kepribadian atau 3 subjek. Allah hanya mempunyai satu, yaitu aku, bukan 3, satu kehendak, bukan 3, satu wajah, satu sabda, dan satu karya. Yang kedua adalah Karl Rahner. Karl Rahner berpendapat bahwa di dalam Allah tidak ada lebih dari satu subjektivitas, satu pusat kegiatan rohani, satu kebebasan, dan satu kehendak. Maka tidak ada engkau, tiada pemberian diri timbal balik. Pada hakikatnya Allah yang satu itu terbuka kepada pribadi-pribadi non-ilahi. Yang kedua, Trinitarianisme sosial. Trinitarianisme sosial adalah menunjukkan pandangan bahwa di dalam Allah terdapat persekutuan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai 3 pribadi atau subjek dalam arti penuh, yaitu sebagai pusat cinta kasih, kehendak, pengetahuan, tindakan berencana yang terpilah-pilah. Tokoh-tokohnya adalah yang pertama Jurgen Moltmann. Jurgen Moltmann mengatakan bahwa Trinitas merupakan sejarah 3 subjek dalam hubungan persekutuan satu sama lain. Moltmann memandang keesaan Allah bukan sebagai identitas atau subjek yang tunggal, melainkan sebagai persatuan 3 pribadi dalam arti kata. Pannenberg berpendapat bahwa hubungan Trinitas antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berupa diferensiasi diri timbal balik. Hubungan itu tidak dapat diartikan sebagai cara berada yang berlain-lainan saja dari satu subjek ilahi yang tunggal, tetapi hanya dapat dimengerti sebagai proses-proses kehidupan dari 3 pusat kegiatan yang independen. Bapa, Putra, dan Roh Kudus digambarkan sebagai 3 penampakan dari satu medan yang kekuatan dan diidentifikasi sebagai cinta kasih. Yang ketiga adalah posisi tengah. Trinitarianisme posisi tengah memakai paham pribadi dalam arti modern, yaitu subjek yang mampu akan tindakan dan keputusan serta menyadari dirinya sebagai yang tak tergantikan. Ada 2 tokohnya, yaitu yang pertama Piet Schoonenberg. Piet Schoonenberg mengemukakan bahwa pribadi ilahi yang satu itu menjadi antar pribadi dengan bergerak menuju makhluk-makhluk insani. Pribadi bila diterapkan pada Allah berlaku bagi Allah yang dapat disebut Sang Bapa, sedangkan Sang Putra dan Roh hanya secara ekonomis saja menjadi pribadi-pribadi. Berkat pergerakan diri Allah menuju manusia, maka Putra dan Roh semakin memprofilasikan dirinya sendiri. Yang kedua adalah Hans Urs von Balthasar. Dia menyatakan bahwa arti kata pribadi dalam pernyataan bahwa Allah itu satu pribadi harus berbeda dengan artiannya dalam kalimat bahwa ia 3 pribadi. Secara kristologis dan antropologis, orang menjadi pribadi berkat perutusannya.
Kristus itu pribadi karena diutus seluruhnya oleh Bapa. Makhluk-makhluk insani akan menjadi pribadi sejauh mereka membiarkan dirinya diutus oleh Bapa. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pemaparan di atas, penyaji menyimpulkan bahwa penghayatan doktrin Trinitas adalah doktrin Kristen mengenai ketritunggalan Allah. Para tokoh-tokoh seperti Agustinus, Luther, dan Calvin serta teolog pada abad ke-20 juga menghayati atau memberikan sumbangsi atau pengertian mereka bagaimana ketritunggalan Allah itu. Melalui pemahaman Trinitas di atas, dapat kita lihat bahwa perkembangan awal kemunculan Trinitas terus menuai kritikan. Konflik dan pro kontra tidak terlepas dari para tokoh yang memberikan pemahaman-pemahaman mereka terhadap Trinitas. Namun, di atas semua itu, maksud dari para tokoh-tokoh dan teolog-teolog itu ialah agar pemahaman Trinitas dapat dipahami dengan baik dan tidak salah artian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Teresia Novalina mengucapkan sekian dan terima kasih. Shalom.